Selamat mendengarkan. Sementara di sisi lain, jauh dari pengawasan Zean ataupun Sean, seorang wanita yang tengah berada di titik terendahnya, tampak berusaha menerima keadaan. Natalia pasca perceraiannya dengan Zean, hidupnya dibuat jungkir balik dalam waktu sesingkat itu. Jangankan tawaran main film ataupun menjadi bintang iklan, ajakan untuk foto bersama saja mungkin tidak akan dia dapatkan. Tuhan tengah menghukumnya atas kebohongan yang telah dia lakukan. Natalia marah, jelas, karena Zean mengingkari janjinya. Akan tetapi mau bagaimanapun juga, semua adalah kesalahannya. Dia yang berkhianat lebih dulu, dia yang pembangkang, sementara resikonya sudah Natalia ketahui. Uang yang dia dapatkan selama berkarir sebagai aktris tidak begitu banyak lagi. Hal ini lantaran dia harus membayar denda kepada beberapa pihak yang merasa dirugikan. Beberapa perhiasan dan juga tas mewah terpaksa Natalia jual. Apalagi saat ini memang dia tidak akan mungkin bisa kembali meniti karirnya, lantaran industri hiburan tidak lagi membutuhkan seseorang seperti Natalia Velova. Hendak menggunakan harta Halim juga tidak bisa. Sebagaimana yang Michael katakan, perjanjian tetap perjanjian. Dan seluruh harta sudah beralih pada keluarga Megantara. Terdengar kejam, tapi memang begitu cara mainnya. Tinggal di sebuah rumah kecil cukup untuk dia tinggal bersama Jack, sang suami yang sempat dia perintahkan melarikan diri demi melindungi pria itu. Natalia sengaja membiarkan publik dan Halim berspekulasi yang tidak-tidak kepada Jack di saat namanya tengah menjadi pemberitaan panas. Nat. Keduanya tengah duduk berdampingan menatap langit. Menjadi insan hina dan dikucilkan dari masyarakat adalah hal yang sama sekali tidak Natalia cita-citakan. Kenapa? Kamu menyesal? Tanya Jack untuk kesekian kalinya. Sejak awal Natalia bercerai, hanya itu yang Jack tanyakan. Tidak, jika tidak begini, kita tidak bisa menjalani hidup normal, Jack. Natalia bingung sebenarnya. Di sisi lain, dia tidak terima dengan dunianya yang kini kacau balau. Akan tetapi di sisi lain Natalia memahami, apa yang terjadi kemarin adalah awal dia bisa bersama Jack tanpa harus sembunyi-sembunyi. Maaf, seharusnya aku lahir dari keluarga yang lebih kaya dari Zean. Tutur Jack menghela napas pelan. Hubungan terlarang yang mereka lakukan atas nama cinta, akhirnya berimbas pada diri mereka juga. Bukan salahmu, tapi salahku, yang tidak punya kemampuan menolak papa. Sama seperti Zean, Natalia juga melakukan segalanya demi Halim. Berpura-pura, dan diam jalani sandiwara pernikahan selama 4 tahun, demi memuaskan hati Halim. Salah satu syarat yang diajukan pada Halim kala itu ialah tidak membatasi dunianya. Tanpa terduga, suami yang Halim pilihkan adalah seorang Zean, pria yang sama sekali tidak menarik di matanya. Hendak dia batalkan, tapi memang Natalia putus Zean sebagai batu loncatan agar karirnya semakin melejit lagi. Kini semua yang dia tata hancur sudah. Harapan Halim, karir, dan semua yang dia lakukan kacau hanya karena Zean menyebarluaskan bukti perselingkuhannya. Tidak masalah. Jika dulu kamu menolak, mungkin seorang Natalia Velova tidak akan mencapai impiannya. Semua itu sudah hancur, Jack. Natalia Velova tidak lagi ada harganya. Bahkan kemarin aku melihat wajahku di dalam kotak sampah. Zean benar-benar menghukumku. Sebelumnya Natalia sempat tidak terima, bahkan terbesit dalam otaknya untuk membuat Zean hancur dengan segala cara. Sayangnya, niatnya baru saja terucap dan Nathan sudah bertindak tanpa aba-aba. Saudaranya yang bodoh itu tidak membaca situasi. Di saat sedang dibutuhkan begini, dia justru berusaha membunuh orang, meninggalkan Natalia sendiri dalam kehancuran. Beruntung saja, Jack tidak memiliki pikiran untuk berpaling darinya. Kamu tidak marah padanya? Awalnya jelas iya, mana mungkin aku tidak marah. Karirku hancur, orang-orang membenciku, bahkan keluar saja aku malu. Tapi beberapa kali aku berpikir, akulah penjahatnya di sini. Natalia tersenyum getir, menatap pepohonan di depan rumah itu.
sengaja mencari tempat tersembunyi demi menghindari cibiran masyarakat luas. Kamu tidak sendiri. Kita antagonisnya, Nat. Kita jalani hukuman ini sama-sama. Mungkin di mata mereka kamu sehina itu, tapi tidak untukku. Korban keegoisan orang tua, mempertahankan cinta yang mereka jalin sejak SMP, hingga menginjak usia dewasa, bukanlah hal mudah. Natalia terpaksa egois. Sayangnya, pria yang menjadi korban Natalia adalah pria setulus Zean. Beberapa hari kemarin aku bertemu dengan seseorang yang mirip Zean. Tapi dia kerja di bengkel. Apa mungkin itu saudara kembarnya seperti yang kamu katakan? Entahlah, mungkin saja iya. Jawab Natalia tidak terlalu tertarik. Dia sedang sibuk memikirkan bagaimana hidupnya kembali normal seperti dahulu. Kamu pernah bertemu dengannya? Tanya Jack kemudian. Kemarin dia sempat melihat sosok Zean dengan perawakan yang tidak seperti biasanya. Rahangnya lebih tegas, dan tatapan mata pria itu cukup membuatnya ketakutan saat itu. Entahlah, tapi rasanya tidak pernah. Aku hanya melihatnya di foto saja. Kata mantan mertuaku, Zean pergi beberapa hari sebelum pertemuan keluarga. Jadi aku tidak tahu bagaimana dia sebenarnya. Menjadi istri sekaligus putri yang berbakti adalah impian sederhana seorang ayah Sheila. Dia berusaha bersikap seadil-adilnya. Zulia juga tampak mengerti jika waktu Sheila harus terbagi. Lagi pula, sejak dahulu Zulia sudah mengutamakan Zean. 1 minggu dia menjalani semua ini dengan ikhlas. Beberapa kali dia berkunjung ke rumah Zean. Tidak sendirian, tentu saja sekeluarga besar, termasuk Zavia dan juga Askara yang meramaikan tempat ini. Jangan tanya bagaimana perasaan Zean, membayangkan hari minggunya kacau saja dia lelah. Seperti hari ini contohnya, Mikhail memeriksa setiap sudut rumahnya, seakan meragukan pilihan Yuda. Sudah 4 kali Zean mendengar Mikhail protes dengan berbagai kekurangan di rumah ini. Kolamnya kecil sekali. Papa tidak suka. Tidak ada yang bertanya. Zean menghela napas panjang, seraya terus memijat pundak Mikhail. Sudah lama Mikhail tidak meminta putranya melakukan hal semacam ini. Terakhir setelah mereka kelas 3 SMP. Zean, apa kau tidak punya cita-cita punya keluarga besar nanti? Kecil sekali. Kecil dari mana, Pak? Aku rasa sekalipun Zean punya anak 4 tetap luas. Rumah tidak perlu besar-besar, yang terpenting nyaman. Zean yang sejak tadi memijat kakinya turut bicara. Bukan hanya telinga Zean yang panas, tapi dia juga. Sama sekali tidak ada yang membuat Mikhail berpuas hati. Sejak tadi selalu saja ada yang salah. Bahkan patung di depan rumah dia komentari, lantaran hidungnya terlalu mancung. Papa bicara karena sudah pernah merasakannya. Jika kalian membangun rumah di lahan yang luas, maka anak-anak kalian tidak perlu beri tanah lagi ke orang lain. Sebenarnya yang dia ucapkan sangatlah baik, hanya saja sedikit bertentangan dengan mereka berdua. Sejak menikah, Zean memang biasa hidup mandiri. Begitupun dengan Zean, yang memang terpaksa mandiri sejak dulu. Tapi beli ke papa kan? Sarkas Zean sembari tertawa sumbang. Nasib sial justru menimpa Mikhaila, yang kala itu dia paksa menjadi tetangga Mikhail, beralaskan keamanan. Mikhail menjual tanah kepada Kevin Wilantara. Papa tidak menjualnya, tapi Evan yang kasih papa uang. Sama saja, papa tetap terima uangnya kan? Tukar Zean tanpa sedikit pun rasa takut, sembari terus memijat kakinya. Namanya rezeki ya diterima. Lagi pula uangnya buat kalian, motor kalian berdua, tabungan Lengkara dan Amira, jatah buat mama dan masih banyak lagi. Sejak dahulu Mikhail memang terkenal pelit dan perhitungan. Dia juga selalu mengatakan tidak punya kekayaan. Itu semua fakta, karena seluruh harta Mikhail atas nama Valencia Artaneda, sang istri tercinta. Ah, iya juga. Zean mengangguk pelan dan kembali mengingat masa itu. Jika sedang begini, Zean sangat memahami betapa besar kasih sayang Mikhail terhadap istri dan anaknya. Sikap Mikhail itulah yang membuat Zean menurut dan tidak menolak permintaan Mikhail dengan harapan sang papa akan bahagia. Ah, bahagia sekali papa saat ini. Zean kembali. Zean dibahagiakan istri. Andai dulu papa tidak egois, mungkin cucu papa sudah 6 ya. Baru saja hendak terharu, Zean mendadak tersedak ludah. Tampaknya prinsip Mikhail masih sama. Jarak anak hanya 2 tahun, dan dia menghitung harus kembar.
hingga bisa sebanyak itu? Banyak sekali 6. Hari-harinya ikut papa hitung ya? Tanya Sean bingung sendiri. Bukan begitu, maksud papa. Jika dulu tidak egois, kemungkinan besar kalian berdua sudah sama-sama menikah dan memiliki 3 anak. Anak pertama laki-laki dan anak kedua kembar. Baru saja dia mengatakan andai tidak egois. Akan tetapi dia juga sudah berandai tentang jumlah anak kedua putranya. Menurut Sean itu sama saja. Tidak ada bedanya. Apa semua orang harus punya anak, Pak? Bukankah mereka merepotkan? No, Sean. Kamu salah besar. Anak itu anugerah. Mereka tidak merepotkan. Kalau kata guru bahasa Inggris papa dahulu, banyak anak banyak rezeki. Hidup Michael tampaknya sejak dahulu memang sudah berbeda. Jika seseorang akan mendapatkan pesan semacam itu dari guru agama atau lainnya, dia justru dari guru bahasa Inggris. Wih, guru bahasa Inggris papa anaknya banyak juga dong. Terkazian asal-asalan. Tidak, anaknya hanya 1 dan sudah menikah. Beliau sudah tua dan sangat kaya, tapi sayang hidupnya sendirian. Beliau mengajar papa di SMA karena merasa kesepian. Sejak saat itu papa berpikir untuk memiliki keluarga besar ketika sudah menikah. Pembahasan menjadi serius, hingga seketika Zian terdiam dan menyesal telah mencerca sang papa dalam hati. Nyatanya dia bisa seserius itu dan alasan memiliki banyak anak begitu manis jika sudah ditelusuri. Maka dari itu, papa berharap kalian juga berpikir sama. Ketika anak sudah dewasa, mereka akan pergi dengan dunianya. Seperti papa yang harus merelakan Michaela saat usianya masih muda. Zean, mungkin sebentar lagi. Sean sampai akhirnya Lengkara dan juga Amira. Iya, Pak. Kalau aku tergantung Sheila mau atau tidak. Bagus. Persetujuan istri juga harus utama. Kalau kau, Sean? Michael juga tetap bertanya pada Sean yang sejak tadi menguap. Mungkin bosan dengan pembicaraan kedua pria yang sudah berkeluarga ini. Entahlah, Pak. Aku belum bisa pastikan. Jawab Sean seadanya tanpa menatap mata sang papa. Kenapa pesimis, Sean? Apa karena belum ada media tanamnya? Itu banyak tanah kosong. Di sana saja. Ejek Sean disertai gelak tawa dan membuatnya mendapat citakan dari sang papa. Jangan lupa dipupuk, Sean. Salah besar Sean merasa Michael berada di pihaknya, karena 1 detik kemudian, sang papa tidak ada bedanya dari Sean. Bersambung.